Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita kembali masuk ke playlist ngobar di seri membuat undangan pernikahan online episode kelima atau episode terakhir teman-teman ya. Jadi akhirnya kita sampai juga di episode penghujung dari seri pembuatan website undangan pernikahan online kita. Cukup panjang serinya, kita mulai bikin dari awal, dari nol banget ya. Sampai di video keempat yang lalu kita sudah berhasil membuat semua bagiannya sebetulnya. Kita bikin sampai footer. Nah di episode kali ini kita akan tambahkan lagi beberapa fitur agar semakin lengkap lagi teman-teman. Penasaran fiturnya seperti apa? Mari kita lihat langsung ya. Oke, kita sudah lihat websitenya. Jadi sekarang fitur pertama yang akan kita buat sesuai dengan request dari banyak teman-teman, kita akan tambahkan audio. Nah, untuk menambahkan audio, itu kita akan simpan triggernya atau kemunculan audionya saat kita klik tombol lihat undangan. Ya, jadi ketika tamunya melihat undangan ini, lalu klik tombol lihat undangan, maka lagu akan dimainkan. Ya nanti lagunya teman-teman bisa pilih sendiri, nggak usah sama dengan lagu yang ini ya. Dan lagunya ini kerennya, bisa kita pause. Ya jadi kalau klik tombol yang di sebelah kanan bawah ini, lagunya akan berhenti, lalu ikonnya akan berubah menjadi tanda pause, yang kalau kita klik play lagi, lagunya akan kembali jalan lagi. Ya keren ya. Kita pause dulu. Itu bagian yang pertama. Terus bagian yang kedua yang nggak kalah keren adalah di bagian paling atas. Di sini kita akan ubah agar undangan ini ada nama dari tamunya. Nah, nama dari tamunya nanti kita akan simpan di bagian URL-nya. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan secara manual tanda tanya lalu huruf P untuk menyimpan pronoun atau panggilan depannya seperti bapak, ibu, saudara atau saudari ya. Teman-teman tinggal tulis P sama dengan misalkan BPK gitu ya. Lalu dan N sama dengan nama dari undangannya. Misalkan Sandika spasi Gali. Gini. Nah, jadi inilah yang nanti ke depannya teman-teman bisa kasih ke tamu undangannya. Bahkan nanti kalau teman-teman udah punya URL-nya, misalkan disimpan di sebuah web hosting, tulisan indeks HTML-nya nggak perlu ditulis lagi. Jadi cukup begini aja, ya. Jadi ini adalah alamat yang nanti dikirim ke setiap tamunya. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email, atau cara lain, ya. Yang ini kalau misalkan saya pencet Enter, nah lihat tuh, langsung nama undangannya berubah sesuai dengan yang kita tulis di sini. Oke, jadi kepada Bapak Sandika Gali atau kepada Ibu siapa, kepada saudara siapa, silakan tulis di sini. Langsung tersimpan di sini ya. Kerennya seperti itu. Dan ditambah, begitu kita masuk ke bagian RSVP, nah ini keren nih teman-teman. Jadi pada saat kita klik lihat undangan, kita matikan dulu audionya. Ketika kita masuk ke bagian RSVP, itu langsung tertulis namanya di sini. Jadi sesuai dengan yang kita tulis di atas, langsung tulis di sini. Jadi tamunya nggak perlu ngetik lagi namanya seperti di video sebelumnya. Kita harus ketik manual nama kita sendiri sebagai tamu, lalu tulis jumlah dan konfirmasi. Ya, jadi namanya udah ketulis sesuai dengan yang kita kirim. Tamu tinggal ngisi jumlah dan konfirmasi. Dan nih, fitur berikutnya teman-teman udah bisa lihat di bawah sini, kita sekarang jadi bisa nyimpen buku tamu untuk undangan kita. Jadi, tamu undangan bisa ngasih ucapan menggunakan layanan yang dinamakan dengan Discuss. Nah, ini gampang banget cara pakainya, tinggal kita tempel ke dalam website kita. Ya. Itu sebetulnya ini fitur terakhir yang kita terapkan. Sebelum masuk ke sini, kita nanti menerapkan ini dulu. Karena banyak yang minta juga teman-teman menambahkan peta. Katanya, Pak, sekalian tambahin peta dong di sini. Oke, jadi nanti kita tambahin di sini peta dari tempat pernikahannya. Ya, ini gampang juga, tinggal di-copy dari Google Maps-nya. Oke, jadi itu teman-teman fitur-fitur yang akan kita terapkan di episode terakhir kita kali ini. Dan buat teman-teman yang nanya, Pak, ini saya pengen websitenya bisa di-hosting dan bisa dilihat oleh orang lain ya. Nah, gimana caranya? Itu sebetulnya saya sudah buatkan videonya. Teman-teman bisa lihat aja di video ini. Kita sudah upload ke web hosting. Atau nanti teman-teman klik aja link yang ada di atas kanan video ini atau di deskripsi. Ya, tinggal diklik aja. Di situ nanti saya kasih tahu gimana cara nyimpen ke dalam sebuah web hosting. Ya, jadi teman-teman udah lihat fitur-fitur apa yang akan kita buat. Mudah-mudahan semangat nanti ngikutin tutorialnya. Jadi oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ngoding bareng kita kali ini. Oke, langsung ya teman-teman ya, kita buka hasil yang sudah kita buat dari video sebelumnya. Ya, kita buka codingnya dan juga kita buka webnya ya. Webnya teman-teman boleh buka dengan cara mengklik 2 kali file indeksnya. Atau teman-teman juga bisa melakukan klik kanan pada file HTML, lalu open with live
server ya. Nah, tapi untuk live server ini kita akan gunakan belakangan ya. Ya, sekarang kita klik 2 kali dulu file index HTML-nya, atau teman-teman bisa klik kanan open in default browser ya, sama aja. Jadi untuk fitur pertama, kita akan jalankan fitur audio. Jadi tolong teman-teman cari dulu audio yang mau digunakan ya. Kebetulan di sini saya sudah punya audionya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita bikin dulu folder baru di dalam folder project kita. Kita bikin folder baru, kasih nama aja audio. Lalu kita simpan audionya di dalamnya. Nah, di sini saya menggunakan sebuah lagu atau sound background music yang judulnya Safe and Sound. Ini pasti teman-teman udah pada tahu ya. Saya gunakan ini agar tidak copyright aja ya. Silakan teman-teman cari lagu yang sesuai. Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke coding kita. Kita akan siapkan dulu tempat penyimpanan audio kita di HTML-nya. Jadi boleh teman-teman scroll aja ke bagian paling terakhir dari elemen HTML-nya ya di sini. Setelah footer ya, arahkan ke paling bawah setelah footer. Kita akan bikin sebuah div begini yang kita kasih ID aja supaya nanti kita bisa ambil pakai JavaScript ya. Kita kasih namanya audio dash container gitu. Yang di dalamnya nanti terdapat 2 buah elemen. Satu elemen buat nyimpen tag audio. Elemen berikutnya adalah untuk menyimpan icon pemutar musiknya ya. Jadi nanti kita akan bikin agar pemutar musiknya itu ada di sebelah kanan bawah yang nantinya bisa kita play dan pause gitu ya. Oke, kita bikin dulu tag audio di sini. Saya tutup dulu sidebar-nya ya. Ctrl B, audio. src-nya kita hapus saja karena kita nanti mau bikin tag source di dalamnya. Kita kasih ID aja. Misalnya kita kasih namanya apa nih? Kalian mau kasih namanya BGM atau background musik boleh. Mau dikasih nama song gitu misalnya juga boleh ya. Saya kasih nama song aja. Kita kasih atribut autoplay. Ya walaupun sebetulnya ini autoplay-nya nggak bisa begitu aja jalan ya. Nanti kita akalin dan kita bikin agar dia ngulang-ngulang terus dengan menggunakan atribut loop gitu. Jadi musiknya jalan terus sampai kita pause atau stop sendiri. Nah, di dalamnya kita bikin tag-nya source untuk menyimpan sumbernya. Ya, source ini kebetulan tidak ada tag penutupnya. Kita tinggal kasih tag-nya src, kita arahkan ke file audio kita tadi. Audio / nama filenya ya. Silakan arahkan ke file yang sesuai. Kita kasih tipe ini audio / mp3 ya. Oke, sudah. Nah, berikutnya di bawahnya kita bikin tempat penyimpanan icon untuk play pause audionya. Kita bikin aja menggunakan div. Begini ya, yang kita kasih nama kelasnya. Ini untuk ngebungkus icon. Jadi kita kasih gini aja, audio icon wrapper. Ya, atau teman-teman boleh kasih nama kelasnya bebas aja ya. Yang awalnya itu kita kasih style, yang displaynya none. Jadi nggak ada dulu awalnya. Atau nanti kita coba munculkan dulu deh ya. Kita coba munculkan, baru nanti kita hilangkan belakangan ya. Jadi ini kita hapus dulu deh. Cuma nanti teman-teman harus tahu awalnya tuh icon itu nggak ada sampai audionya muncul ya. Jadi kita biarkan dulu. Ini walaupun ada error gini kita biarkan ya. Katanya jangan gunakan style yang kosong katanya. Nggak apa-apa ya. Berikutnya kita masukkan iconnya. Jadi kita pakai tag iconnya bootstrap aja ya. Atau kalau teman-teman mau nyontek dulu ya. Si iconnya bootstrap, kita ke get bootstrap, masuk ke icons. Nah, di sini kita akan cari icon yang namanya disk. Nah, ini nih. Kita akan pakai pada saat musiknya berjalan itu bentuknya seperti ini. Nanti pada saat kita klik gitu ya idenya, kita ganti jadi pause. Nah, kita ganti jadi yang ini, pause circle. Tapi awalnya kita bikin dulu agar dia disk dulu ya. Kita klik, kita contek iconnya, kita copy nih yang sebelah kanan ya. Kita simpan di dalam sini. Oke, sudah. Sekarang kalau kita lihat di web kita, harusnya dia nanti ada di bawah kanan. Sekarang nggak kelihatan. Kalau kita scroll, adanya di paling bawah. Tuh di sini. Kurang oke ya. Kita kasih style dulu supaya dia ada di kanan bawah sini. Dan sekarang ini musiknya juga nggak jalan ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, autoplay-nya itu otomatis diblok oleh browser. Jadi kita nggak bisa begitu aja pakai autoplay. Harus ada aksi yang dilakukan oleh usernya. Ya belakangan lah ya. Kita kasih style dulu. Teman-teman boleh buka file CSS-nya. Kita akan simpan. Nah ini kebetulan udah di sini ya. Di akhir dari footer. Jadi teman-teman silakan scroll sampai cari ke footer sebelum media query. Di bawah sini. Oke, sekarang kita akan style si ininya nih. Audio icon wrapper-nya. Ini kita tutup dulu deh.
Ctrl B lagi, kita balik ke sini, kita kasih stylenya itu titik audio icon wrapper. Oke, kita kasih dulu ukurannya supaya gede, kan tadi kecil banget ya. Kita kasih width-nya 4 rem aja. Gini, terus height-nya juga sama. 4 rem. Ini untuk wadahnya ya. Baru kita kasih di bawahnya font size. Untuk ukuran iconnya. Kita kasih 4 rem juga. Nah, nanti ada tuh ya bullet seperti ini. Oke, sudah ada. Sekarang kita kasih display atau position fix dulu ya. Kita kasih position fix supaya dia keluar dari normal flow-nya. Oh, ini lupa saya ganti jadi CSS. Nah, kita lihat. Nah, sekarang dia udah hilang ya. Tinggal kita kasih tata letaknya ya. Kita kasih top-nya atau bottom ya. Bottom-nya 2 rem supaya ada di bawah. Dan right-nya 2 rem juga. Supaya ada di sebelah kanan. Nah, ini di sini ya. Cukup nggak? Atau kurang naik ya? Kita kasih bottom-nya 2,5 rem. Supaya agak naik. Nah, di sini. Oke, cukup ya. Tinggal kita kasih kursornya pointer supaya pas diarahin kursor kita berubah. Oke. Gimana kalau kita kasih warnanya putih terus opacity-nya kurangin ya? Kita kasih color white. Gitu, terus kita kurangin opacity-nya, opacity setengah. Jadi transparansinya 50%. Nah, gini. Nah, ini cuma masalahnya ketika kita scroll ya. Nah, di sini hilang dia. Gimana kalau kita akalin pakai blending option atau blending mode? Kita kasih aja mix blend mode difference supaya nanti kalau ketemu warna yang sama, ubah warnanya jadi warna yang berlawanan. Lihat nih ya. Sekarang begini, kalau kita scroll, tuh ya. Tapi ketika ketemu hitam, jadi putih dia. Jadi aman nih. Dah, tinggal kita bikin dia muter ya. Seolah-olah kayak lagi play gitu. Gimana kalau kita bikin pakai animasi, teman-teman? Kita bikin pakai animation. Ya, nama animasinya nanti kita bikin apa nih? Rotating misalnya ya. Atau kalian mau kasih nama pakai bahasa Indonesia, muter gitu, boleh juga ya. Kita kasih rotating yang durasi satu putarannya itu 4 detik gitu biar lama muternya. Muternya linear, jadi dengan kecepatan yang konstan, nggak makin cepat, nggak makin lambat. Terus muter terus-terusan, kita kasih infinite. Ya, muternya nggak berhenti-berhenti. Nah, tinggal kita bikin nama animasi atau nama keyframes yang namanya rotating. Kita simpan di bawah sini aja. Kita bikin pakai keywordnya add keyframes. Terus identifiernya apa? Ini nama animasinya, berarti dia rotating. Kita bikin dari mulai from, gitu. Transform, kita rotate 0, jadi awalnya 0, to transform lagi, rotate, 1 putaran penuh, berarti 360 degree. Gini. Atau sekarang di CSS yang baru tuh kita bisa kasih one turn. Sama aja ya. Kalian mau pakai 360 derajat juga boleh. Gini. Oke, mari kita lihat dulu. Nah, tuh lihat. Tapi muternya aneh nih. Kenapa muternya aneh? Karena transform originnya. Kita pengen si porosnya tuh berada di tengah. Secara default, porosnya tuh berada di kiri atas. Ya, makanya kita harus kasih di wrapper sini transform origin. Nah, kita bikin aja center. Supaya porosnya jadi di tengah ya, sumbunya di tengah. Nah, ini masih kelihatannya nggak di tengah, berarti kita harus coba kasih dia buletannya berada di tengah. Karena gini nih, teman-teman lihat nih, kalau kita kasih background color, misalnya kita kasih red deh ya. Tuh, dia nggak ada di tengah nih. Ternyata dia keluar ke kanan. Kita harus bikin dia di tengah dengan cara kita kasih display flag saja. Terus kita kasih justify content center, gini. Dan align item center. Gini, supaya dia ada di tengah kotaknya tuh. Tapi kalau kalian lihat masih ada sedikit melenceng, ini bisa kita ilangin line height-nya ya. Kita taruh di akhir aja. Line height 0. Oke, kita lihat. Ya, sudah di tengah ya. Kita tinggal hapus background color-nya. Harusnya sekarang sudah muter gitu tuh. Oke, mantap. Ini ya sudah jadi. Tapi tadi ya seperti yang saya bilang, kita mau bikin dia awalnya tuh hilang. Ini udah ada.
Cara ngilanginnya tadi di HTML-nya kita kasih display none ya. Nah, jadi awalnya hilang dulu. Kita akan munculkan nanti. Iconnya sudah, audionya sudah, tapi belum berjalan nih teman-teman. Berikutnya gimana cara kita jalanin? Kita mau bikin supaya gini. Pada saat awal kan kita nggak bisa lihat undangannya ya. Terkunci di sini. Saya pengen ketika saya klik, lihat undangan, kan nge-scroll ke bawah nih, sekaligus jalanin audionya. Nah, tapi dengan melakukan itu artinya kita harus menghilangkan fitur local storage kita, teman-teman. Kenapa? Karena sekarang kan komputernya tahu nih undangan udah pernah dibuka. Kalau undangannya udah pernah dibuka, ada kemungkinan user nggak ngeklik lihat undangan lagi. Hanya nge-scroll aja. Nah, kalau nge-scroll dan tombol ini nggak diklik, musiknya nggak akan nge-play. Nah, sekarang gimana kalau kita paksa lagi agar undangannya selalu terkunci meskipun udah pernah dibuka sebelumnya? Supaya apa? Supaya lagunya atau musiknya bisa di-play. Nah, ini use case-nya terserah teman-teman sebetulnya ya. Mau pakai yang seperti ini atau mau musiknya berputar sekalipun nggak apa-apa. Tinggal nanti kalau ada yang ngeklik lihat undangan lagi, jalan lagi gitu musiknya ya. Itu silakan aja. Saya mau bikin agar terkunci terus lagi aja deh. Jadi silakan teman-teman balik dulu ke codingnya. Kita cari JavaScript. Ini bukan ya. Sini bukan. Ini kita tutup aja. Ini juga bukan. Ini buat off canvas. Nah, ini dia. Disable scroll-nya. Disable dan enable. Nah, di sini nih. Nah, jadi kan sebelumnya tuh kita cek dulu pada saat enable scroll, apakah udah pernah dibuka sebelumnya atau belum. Kalau sudah dibuka, disable scrollnya. Nah, sekarang kita akan bikin dia terkunci kembali ya. Caranya itu gampang aja. Kita tinggal matiin ini baris local storage-nya, kita matikan. Terus ini juga kita matikan. Tinggal kita keluarin nih disable scroll-nya lagi. Kita simpan di bawah sini. Jadi dia akan selalu terkunci sampai fungsi enable scroll dipanggil. Kita coba. Sekarang kita refresh. Ini nggak bisa di scroll. Kita klik. Baru ke bawah ya. Udah aman nih. Kalau kita refresh lagi, kunci lagi. Kalau diklik, baru tuh. Oke. Dah, jadi udah balik lagi. Sekarang tinggal kita jalankan audionya. Jadi idenya gini teman-teman. Pada saat enable scroll, sambil kita nge-scroll ke bawah, nanti kita akan jalankan sebuah fungsi yang namanya play audio. Gini, nanti kita bikin fungsinya. Ya, kita bikin di bawahnya aja di sini. Kita bikin function yang namanya play audio. Isinya sebenarnya gampang aja nih. Kita panggil dulu atau kita ambil dulu elemen audionya. Ingat teman-teman, kita punya elemen yang ID-nya song tadi ya. Kita bikin aja variabel namanya song. Kita ambil pakai dokumen. Titik query selector. Cari elemen yang ID-nya song. Kalau udah dapet, kita play aja. Song titik play. Gitu. Nah, sudah ya. Ini langsung jalan. Tapi ada beberapa yang harus kita perbaiki ya. Coba kita cek dulu. Jalan nggak? Kita kembali ke websitenya. Kita refresh. Nah, sekarang lihat teman-teman. Klik tombol lihat undangannya. Tuh, langsung jalan. Nah, tapi ada beberapa kekurangan. Yang pertama jelas musiknya terlalu besar teman-teman ya. Itu pasti user kaget tuh. Kalau ngeklik tombol lihat undangan langsung muncul lagu yang suaranya besar. Makanya barusan saya mute dulu ya. Klik kanan di tabnya terus mute. Nanti kita unmute lagi. Berarti kita harus kecilin dulu suaranya. Ya, terus yang kedua, tombol play musicnya yang udah kita siapin tadi nggak muncul. Itu harus kita bikin agar muncul. Itu dulu ya. Oke, balik lagi ke sini. Sebelum di play, kita bikin agar si songnya kita kasih volume, kita timpa. Volumenya kita kecilin, saya mau bikin dia 10%. Ya, atau nanti teman-teman silakan sesuaikan dengan volume musik yang pas gitu ya. Ini saya udah coba, kita kasih 0,1. Kalau masih terlalu keras, kecilin lagi aja jadi 0,05 misalnya silakan ya. Saya bikin 0,1. Nah, terus berikutnya kita mau munculin si icon style kita. Tadi kita lihat dulu ya. Namanya adalah ini nih. Kita harus ambil dulu si audio icon wrapper ini. Kan tadinya kita bikin displaynya none. Kita harus bikin dia displaynya flex ya. Oke, jadi scroll lagi. Gimana kalau kita ambil dulu di sini ya? Karena kita nanti butuh pakai sekali lagi. Kita bikin const audio icon wrapper. Kita ambil dokumen. Query selector. Cari elemen yang ID-nya. Kelas ya tadi ya. Kelas audio icon wrapper. Oke, sudah. Nah, baru scroll. Jadi setelah di play, atau kalau mau sebelum di play juga boleh. Di sini, jadi playnya terakhir gitu. Kita tulis audio icon wrapper.
titik style, titik display, kita timpa jadi flex. Oke, kita lihat ya. Balik sini kita refresh. Kita mute-nya kita matikan, jadi unmute lagi sekarang. Nggak bisa di-scroll. Satu-satunya cara user untuk lihat undangannya adalah klik tombol ini. Dimana kalau kita klik, musiknya jalan. Mantap ya. Sekarang, ini udah jalan tapi kalau diklik nggak ngapa-ngapain. Kita pengennya sekarang, kalau diklik, lagunya pause. Nah, kita mute lagi dulu. Karena nggak ada caranya sekarang ya. Oke, sekarang kita bikin logiknya. Kita bikinnya di bawah sini aja. Sekarang kita akan bikin agar kalau misalnya si audio icon wrapper ini diklik, kita akan lakukan sesuatu. Oke, jadi kita kasih aja sebuah event di sini ya. Tulisnya gini, audio icon wrapper ketika diklik, jadi saya kasih on click, kita akan jalankan function berikut ini. Ya, jadi ketika icon ini diklik, ngapain kita? Kita akan ngecek apakah lagu lagi jalan apa enggak. Kalau lagi jalan, pause. Tapi kalau lagi pause, jalanin. Nah, gitu logikanya. Nah, tapi sekarang kita tahu dari mana kalau lagunya lagi jalan atau enggak. Kita akan simpen data tersebut ke dalam sebuah variabel aja ya. Yang nanti ini bisa kita isi dengan true atau false. Awalnya, pasti kan lagunya mati kan? Berarti kita kasih apakah lagunya jalan? False. Nah, berikutnya, is playing ini akan berubah jadi true ketika lagunya jalan kan? Berarti kita akan set jadi true setiap kita play audionya. Benar nggak? Jadi di sini, setelah lagunya jalan, kita timpa variabel is playing dengan true. Kan? Jadi awalnya false, begitu lagunya jalan, true. Oke, sekarang kita cek di dalam sini. Jika lagunya jalan, gitu ya, kalian bisa tulis is playing atau sama dengan true begini boleh. Tapi kalau mau ngambil nilai truthy-nya, nilai true-nya, gini aja udah bener. Nah, terus di dalamnya kita pause. Nah, cara pause-nya adalah kita pakai song. Nah, berarti song ini jangan ditaruh di sini ya. Kita simpan di luar aja. Ini kita cut, supaya bisa dipakai juga di fungsi ini. Kita cut, kita simpan di atas. Di sini. Jadi, kita bisa pakai. Oke, sekarang di sini kita tulis song, pause. Coba ya, kita jalanin lagi. Kita unmute lagi. Kita refresh, kekunci. Klik lihat undangan. Musiknya jalan. Klik tombol ini. Musiknya berhenti. Mantap ya. Tapi sekarang kalau saya klik lagi, nggak jalan lagi. Karena kita nggak punya logika untuk ngejalanin musiknya. Nah, berarti caranya gimana? Nah, ini teman-teman jangan langsung dikasih else dulu ya. Tapi kita akan bikin agar pada saat icon ini diklik, kita ubah yang tadinya true jadi false, yang tadinya false jadi true. Caranya di bawah sini kita kasih is playing, kita timpa. Dengan apa nih? Kalau tadinya true jadi false, kalau tadinya false jadi true, kita timpa dengan kebalikannya. Is playing. Jadi apapun awalnya, timpa dengan kebalikannya. Sehingga kita baru bisa kasih else di sini, gitu. Jadi pada saat is playing-nya bernilai true, pause. Sebaliknya, pada saat is playing-nya bernilai false, jalanin. Song, play. Gitu. Gimana teman-teman? Masuk akal nggak nih logikanya? Kita coba ya. Balik sini, kita refresh, ke kunci lagi. Ya, kita klik. Oke, lagunya jalan. Pause dia. Sekarang kita klik sekali lagi. Jalan lagi. Oke, mantap ya. Jadi sekarang udah bisa dimatiin, nggak perlu mute lagi websitenya. Tapi teman-teman lihat, ikonnya belum berubah, masih sama play pause. Kan enak gitu kalau kita lagi pause ganti, kalau kita lagi play berubah lagi jadi kayak gini. Nah, itu caranya kita tinggal mainin ikonnya. Jadi kita tadi udah punya icon yang ini nih. Ya, kita tinggal ganti kelasnya. Yang tadinya disk jadi pause. Gitu. Ya, kita klik. Tuh, dia pause. Oh, tapi pause-nya yang circle ya tadi ya. Klik dulu pause-nya yang... Coba balik ke sini. Apa tadi namanya? Pause circle ya. Nih, pause dash circle. Jadi, klik dulu. BI pause circle. BI pause circle. Gini. Coba lihat ke sini, kita refresh. Lihat undangan. Tuh, begini ya. Keren ya.
Gimana caranya? Kita balikin dulu ke awal. Awalnya disk. Nah, tinggal kita kasih logikanya di sini. Kita masukin ke pengecekan apakah lagu lagi dimainkan atau enggak. Pertama kita harus ambil dulu iconnya ya. Kan yang kita punya baru si rappernya. Kita mau ambil iconnya. Tulis di sini aja deh. Const audio icon. Kita ambil dokumen query selector. Kita ambil dari si rappernya. Jadi audio icon rapper spasi i gitu ya. Ambil elemen i yang ada di dalam audio icon rapper yang ini. Kita udah dapet. Tadi namanya adalah audio icon ya. Tinggal kita ubah-ubah tuh kelasnya di bawah sini. Caranya gimana? Tulis audio icon, kita ambil kelas di dalamnya, kita hapus kelas yang namanya apa nih tadi? BI disk gitu. Jadi kalau ada yang bentuknya CD, hapus. Jadi tinggal kita duplikat aja, Alt Shift bawah, kita tambahkan kelas baru. Jadi kita add, ditukar gitu ya kelasnya. Jadi apa? Pause circle. Nah, jadi awalnya CD berubah jadi pause. Kalau kita klik sekali lagi, balikin. Jadi teman-teman boleh duplikat aja. Blok, Alt Shift bawah, Alt bawah. Nih, taruh di sini. Sekarang tinggal kita tuker. Ya, ini jadi add, ini jadi remove. Selesai. Gitu ya, teman-teman ya. Kita coba. Refresh. Kita klik. Musik jalan. Kita klik. Iya, berubah jadi pause. Kita klik sekali lagi. Jalan lagi. Klik lagi. Klik lagi. Aman, teman-teman. Mantap. Itu dia cara kita untuk menambahkan audio pada website kita ya. Silakan boleh teman-teman ubah-ubah aja sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, berikutnya kita akan jalankan fitur ubah nama di sini. Oke, jadi ini banyak yang minta, Pak, tambahin nama tamunya di sini sesuai dengan undangannya. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi nanti, ini kalau kita refresh dulu ya supaya ininya hilang, musiknya. Jadi nanti idenya gini, kita akan bikin supaya si undangan kita itu punya yang namanya query parameter di URL-nya. Setiap tamu yang nanti kita akan kasih undangannya, misalnya kalian boleh kirim undangannya lewat WhatsApp, boleh kirim undangannya lewat email, nanti akan punya yang namanya query parameter di atas ini. Misalnya kita kasih nama sama dengan siapa. Misalkan namanya Sandika gini. Nah, jadi URL inilah yang nanti akan dikirimin lewat WhatsApp. Ini ada undangan teman-teman, atau Bapak Ibu ini ada undangan tolong hadir. Nah, ininya beda-beda nih. Tulisan di sini akan masuk ke dalam string ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudari ada di sini. Langsung tulis namanya. Ya, kita akan ambil dari sini. Berarti kita harus cari cara gimana JavaScript bisa mengambil string di URL. Ya, kita nggak akan bicara mengenai apakah user nanti bisa mengubah namanya sendiri gitu ya. Itu kita anggap nggak dilakukan karena kan yang namanya undangan tuh biasanya kita yang ngasih kan. Jadi kita udah tahu siapa yang akan diundang gitu dengan asumsi undangan kita nggak iseng gitu ngeganti nama-namanya. Oke, kita akan cari tahu gimana cara ngambil query URL. Mari kita balik lagi ke JavaScript karena itu yang bisa melakukan adalah JavaScript. Oke, silakan scroll lagi ke paling bawah, kita bikin JavaScript baru lah ya. Supaya satu JavaScript itu untuk melakukan satu hal gitu. Sebetulnya kalian bisa simpan semuanya dalam satu text script, tapi saya mau bikin misa-misa aja. Script di sini kita akan bikin sebuah variabel. Kita bikin pakai const untuk ngambil data di dalam parameternya. Jadi saya mau ambil URL params misalnya ya. Cara nulisnya kalian tinggal tulis new. Kita bikin instance baru untuk URL search params. Nah, jadi JavaScript udah punya nih sebuah kelas yang namanya URL search params. Ini kita ngambil parameternya dari window location search. Ini ngambil dari search bar dari URL yang sekarang lagi diketik atau yang sekarang lagi ada di sini. Nah, tapi ini hanya akan jalan ketika nanti kita jalankannya lewat server. Jadi nggak bisa lewat file sini. Makanya kita harus klik kanan, open with live server nanti ya. Oke, berikutnya kita akan ambil namanya. Jadi kita tulis const nama, itu akan ngambil dari yang ada di parameter. Yang ini. Terus kita titik get. Di dalamnya adalah stringnya, query stringnya yang ada di sini. Nih. Apapun yang kalian ketikkan di sini, itu akan menampung nilai yang ada di sebelah kanannya. Jadi saya bisa tulis nama di sini.
Ini. Oke, sekarang coba kita cek dulu di console.log. Nama gitu ya. Kita lihat dulu. Kita balik ke sini. Coba ya, kalau ini kita refresh, kan hilang ya. Coba kita tambahkan lagi nama Sandika. Enter. Sekarang kita lihat di konsol. Klik kanan inspect, terus konsol, nggak ada tuh, null. Karena nggak bisa kalau kita pakainya open in browser. Harus open in live server. Ya, jadi kita ke sini, klik kanan, open with live server. Nah, udah kebuka sekarang di dalam live server. Yang ini kita close aja. Nah, cuman ini nanti ada problem ketika kita coba save filenya ya. Kalau kita ada yang diubah, terus kita save, nanti musiknya jalan. Gitu. Makanya sekarang supaya itu nggak terjadi, kita mute dulu ya. Tapi ini hanya untuk pas debugging aja. Nanti kalau user udah buka websitenya sih nggak akan ngaruh ya. Ini kalian mute dulu. Sekarang kita tambahin data di sini. Tanda tanya nama Sandika. Udah. Sekarang kita lihat di inspect console. Nah, tuh dapat ya. Jadi udah bisa didapatkan namanya. Yang ada di sini udah masuk sini. Kalau saya ganti jadi Sandika Gali, masuk juga. Berarti udah aman nih. Kita udah bisa dapetin URL yang sini. Kalau udah gini gimana? Ya udah tinggal masukin ke dalam heading kita. Caranya gampang aja. Console log-nya boleh kita hapus atau kalau mau dibiarin dulu untuk sementara boleh lah ya. Kita tulis di bawahnya sini. Kita akan cari tahu dulu elemen apa yang menyimpan nama undangannya ya. Coba kita scroll ke atas dulu. Bentar, kita cek dulu. Nah ini ya. Berarti ini tag H4. Kita akan ambil dari hero H4. Terus gimana kalau kita taruh span di sini? Supaya nanti datanya masuk ke dalam span. Siapapun namanya, dia masuk ke sini. Oke, tambahin tag span di sini teman-teman. Baru kita tulis di bawah. Sini kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu tagnya. Kita bikin cons. Kita tulis apa nih? Nama kontainer misalnya ya, untuk ngambil si span itu. Diambil dari dokumen, query, selector, cari elemen yang kelasnya hero, ambil H4 di dalamnya, ambil span di dalamnya. Dah, tinggal kita ganti isinya. Nama kontainer, inner text, ini diisi dengan nama. Nah, selesai. Mari kita lihat teman-teman. Nah, udah ada tuh. Sandika Gali, keren ya. Jadi apapun yang kita tulis di sini, Nova Riza, berubah. Jadi nanti kalian tinggal punya daftar undangan kalian dalam bentuk Excel gitu misalnya. Tinggal kalian bikin aja supaya URL-nya masing-masing punya nama yang beda sesuai dengan nama undangannya. Atau kalau mau lebih singkat ya nggak perlu tulis nama, misalnya cuma N aja gitu. Biar ringkas gitu boleh ya. Ganti aja ini jadi N. Gitu. Ini hapus aja konsolnya. Dah, ketika kita enter, Nova Riza, kalau kita ganti Sandika. Dah, mantap ya. Nah, berikutnya, gimana kalau kita coba bikin agar tulisan Bapak Ibu Saudara I-nya itu udah sesuai dengan siapa dia undangannya. Kalau misalkan Bapak, ya udah Bapak Sandika. Kalau Ibu, ya udah Ibu Sandika gitu misalnya ya. Dan nanti kita mau tambahin satu lagi, selain ngirimin nama, kita ngirimin pronoun juga. Pronoun tuh ya imbuhannya lah, Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari. Jadi kita bisa taruh P di sini sama dengan Bapak gitu. Kita kasih dan. Nah, gimana kalau nanti kalau kita ambil bapaknya dan juga namanya gitu ya. Jadi nanti kita nggak perlu lagi nulisin secara generik karena kan kita udah tahu dia bapak atau ibu gitu ya. Oke. Sekarang balik ke sini, kita akan bikin supaya, kita scroll lagi ke bagian paling atas, span-nya itu ngebungkus semuanya. Nih, kita mau bikin supaya span-nya ngebungkus ini, supaya nanti kita bisa ganti semua isinya. Ini, kalau sekarang kita lakukan, hanya ada Sandika aja. Karena bapak, ibu, dan kepadanya itu kita hilangkan. Atau span-nya di sini deh. Span-nya di sini. Ya, kepada terus siapa. Jadi ini ada kepada Sandika, tinggal kurang pronounnya. Oke, berarti kita ambil juga data pronounnya. Coba scroll ke bawah. Ini by the way, ini adalah rekomendasi codingnya, rekomendasi dari teman-teman yang sudah mengusulkan coding ini saat live streaming ya, keren banget. Jadi video ini dibuat hasil dari live streaming yang saya lakukan, sehingga kode-kode yang tampil di sini itu rekomendasi dari teman-teman semua. Kita ke sini ya. Kita tulis cons pronoun sekarang. Kita ambil dari URL params
get, apa tadi? Query parameternya P ya. Gini, ambil dari P. Nah, berarti, ini saya taruh sini. Berarti pada saat kita nampilin nama, tampilkan juga beserta pronounnya. Gitu. Jadi, gimana kalau sekarang kita tulis pakai string literal ya? Karena sebenarnya saya bisa juga tulis gini ya, pronoun plus. Nah, itu bisa juga. Cuman sekarang nempel. Tuh, Bapak Sandika. Nah, kalau mau kita bisa kasih spasi plus. Cuman jadinya agak ribet gitu. Tuh, Bapak Sandika. Ya, jadi kalau mau kita ubah aja pakai string literal. Jadi kita pakai backtick ya. Yang ada di sebelah kiri angka 1 kalian. Terus kita kasih $ kurung kurawal buka. Baru masukin nama variabelnya, pronoun. Di sini saya cukup tulis spasi aja. Terus $ nama. Gitu. Tuh ya, kepada Bapak Sandika. Mantap nih. Terus tinggal kita kasih koma di sini. Titik koma. Oke, mantap. Tuh, Bapak Sandika. Kalau ini ganti jadi Ibu. Tuh, berubah. Ya, itu dia cara nambahin di sini. Tapi ini ada yang harus kita tangani juga sih. Kalau misalkan kosong gimana? Kalau misalkan ternyata ada yang iseng gitu kosong, jadinya gini. Kepada 00. Nah, ini nggak bagus ya. Agak aneh juga nih. Kepada 00. Nah, gimana kalau kita benerin? Kalau misalnya ada isinya, pakai yang ini. Tapi kalau misalnya nggak ada isinya, kita kosongin. Caranya gini. Kalian bisa kasih operator OR ya. Tanda pipe 2 kali. Kita kasih kutip. Jadi kalau ada isinya, pakai ini. Kalau nggak ada isinya, pakai ini. Kita lihat. Sekarang, nolnya cuma 1. Sekarang berikutnya, pronounnya. Kalau ada isinya, pakai pronounnya. Tapi kalau nggak ada isinya, kita pakai Bapak, yang tadi. Bapak, Ibu, Saudara, I. Gitu. Ya. Jadi, kalau kosong begini, tapi kalau ada cuma 1 misalnya ya. Nama Sandika. Oh, bukan nama. Apa? N tadi ya. N. Bapak, Ibu, Saudara, I, Sandika. Oke, mantap ya. Paling tadi kalau misalnya nggak ada ya, ini ada yang sedikit mengganjal ya. Ini ada komanya, di sini ada spasinya. Ini kita bisa hilangin spasinya. Ini agak ngeselin ya. Pada saat live ada yang ngusulin kita pakai regex katanya, Pak. Gunakan regex. Oke. Jadi kalian bisa tambahin ini di sini. Kasih titik, replace, backslash, spasi koma, $ backslash, spasi, kutip koma. Oh, ini koma di sini. Jadi ganti spasi dengan koma. Tuh, jadi sekarang hilang. Tapi kalau ada isinya, mantap ya. Itu dia. Kalau lengkap, P sama dengan tuh, baru ada. Oke, jadi ini shout out ke One Cetri yang udah bantuin saya waktu live untuk bikin logika dari pronoun dan spasi ini. Mantap. Dan terakhir untuk bagian ini, kita mau bikin supaya apapun yang kita tulis di atas ini, di bagian namanya, itu otomatis masuk ke bagian RSVP. Jadi dia nggak usah ngetikin lagi di sini. Gimana caranya? Kalau itu gampang banget ya. Kita tinggal tambahin di sini. Kita ambil dulu elemennya. Bentar, elemennya itu apa? Scroll dulu ke atas bagian RSVP. Mana? RSVP. Nah ini. Kita mau masukin ke bagian input. Nah ini nih. Berarti dia punya ID nama. Oke, kita ambil aja. Langsung aja deh ya, nggak usah dimasukin ke variabel. Kita langsung dokumen, titik query selector, cari elemen yang ID-nya nama. Terus kita ganti value-nya dengan nama. Ya nggak usah pakai pronoun lah. Karena kita cuma butuh namanya aja. Kalau sudah di save, kita kembali ke sini. Ya kita refresh. Saya mengundang Bapak Sandika Galih misalnya. Bapak Sandika Galih, padahal ini yang nikahnya namanya Sandika juga ya. Kita klik lihat undangan. Kita ke RSVP. Udah ada. Otomatis Sandika Galinya. Mantap. Dan ini harusnya lagunya main ya. Cuman saya mute aja. Oke, itu untuk bagian nama undangannya. Nah, berikutnya yang akan kita tambahkan adalah peta ya, teman-teman ya. Agar menggunakan peta aja, Pak. Jangan diklik di sini, tapi tampilin deh petanya biar keren gitu. Oke lah ya, kita coba. Karena ini juga gampang banget sebetulnya buat nampilin. Sebetulnya saya bikin agar petanya nggak tampil tuh kan tadinya mikirnya gini. Begitu saya dapat undangan, yang saya butuhkan biasanya adalah direction gitu ya. Atau arah ke tempat tujuannya. Jadi makanya saya tinggal klik tombol di sini. Di sini pun kita kan mengarah ke Google Maps juga. Cuman bedanya Google Maps-nya bisa diklik direction.
Sehingga kita nggak butuh peta sebetulnya di sini, ya kan? Nah, tapi kalau mau nampilin peta pun gampang, sebetulnya udah disediakan saat kita klik petanya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau, silakan coba klik petanya. Harusnya saat ini kalau teman-teman udah bikin fitur ini, teman-teman udah punya tempat tujuan pernikahan, ya kan? Nah, buka aja. Lalu di bagian share, di sini ada dua pilihan, ada send a link buat ngirimin link Google Maps-nya atau embed a map. Nah, ini akan kita pakai. Gitu. Jadi sebetulnya teman-teman bisa copy aja HTML-nya, ya. Jadi gampang banget, klik copy HTML, lalu kita simpan aja. Kita simpannya di mana ya? Di sini nih. Sebelum tulisan klik untuk membuka peta. Berarti dia ada di, kalau di codingnya itu cari bagian info ya. Scroll cari info. Dia ada di atas. Scroll. Nah, ini dia ya. Di bagian info ada tombol. Nah, kita simpan antara paragraf dan tombol di sini. Di sini kita simpan paste petanya. Nah, ada yang akan kita ubah. Kita ganti agar width dan height-nya sesuai dengan keinginan kita ya. Coba kita lihat dulu hasilnya. Kalau default-nya aja, hasilnya gimana? Kita lihat. Save dulu. Sekarang kita lihat di bagian peta, klik lihat undangan, scroll dikit. Nah, di sini ini kurang oke nih ya. Gimana kalau kita bikin si petanya, balik sini, width-nya itu 100%. Teman-teman ganti jadi 100%. Terus height-nya jangan tinggi-tinggi, kita bikin 250. Gini ya. Jadi silakan di save lagi, balik ke website-nya. Kita lihat, kita klik lihat undangan, masuk ke info. Nah, gini ya. Cukuplah segini ya. Kalau menurut teman-teman kurang tinggi, silakan diubah aja. Dan ini harusnya kalau kita lihat responsifnya, kita kecilin, ini harusnya udah aman sih. Tuh ya, jadi nggak mengganggu responsifnya. Sip, udah oke. Yaitu untuk peta. Mantap. Nah, dan terakhir nih teman-teman. Terakhir juga banyak yang request agar kita membuat bagian ucapan. Gitu. Jadi pada saat di bagian RSVP, ya, jadi di bagian RSVP, nah di bawah sini, setelah dia mengirimkan konfirmasi kehadirannya, tuh di bawahnya tuh ada ngirim ucapan. Nah, ucapan selamat ke kedua mempelainya. Nah, sebetulnya caranya banyak dan mudah juga kalau misalnya kita punya backend. Nah, tapi saya di sini pengen agar kita nggak perlu bikin backend supaya teman-teman yang pemula pun yang baru belajar HTML, CSS, dan sedikit JavaScript bisa ngikutin. Jadi kita nggak perlu database sama seperti bagian RSVP ini. Karena ini kita pakai Google Sheets ya, dengan Google Script yang hanya tinggal copy-paste aja. Nah, saya juga pengen bikin kayak gitu. Jadi setelah saya cari-cari, saya menemukan sebuah layanan yang sebetulnya gunanya itu bukan untuk ucapan atau buku tamu. Kan ini buku tamu lah ya. Sebenarnya gunanya untuk berdiskusi seperti kita memberikan komentar pada tulisan kita di blog atau pada konten kita di internet. Tapi itu bisa kita gunakan. Layanannya itu namanya Disqus. Teman-teman nulisnya gini, DISQUS. Ya, silakan teman-teman buka ini ya, disqus.com. Nanti tinggal login atau sign up dulu aja ya. Ini sebetulnya saya udah login, kita logout dulu. Nah, nanti di sini teman-teman bisa pilih Get Started. Ya, diklik aja Get Started. Kalau yang belum punya account, terus silakan account aja menggunakan Google, Facebook, atau Twitter biar gampang. Ya, kebetulan saya gunakannya Google, jadi boleh diklik aja Google-nya, pilih aja account-nya teman-teman masing-masing. Nah, nanti kalau sudah ada pilihan, I want to comment on sites, atau I want to install Disqus on my site. Nah, kita pilihnya yang ini, I want to install Disqus on my site. Klik. Nanti kita akan disuruh bikin situsnya apa, gitu ya. Setelah kita login tadi, kita kasih nama aja situsnya. Misalkan punya saya itu namanya Dino Wedding. Ya, atau kalian mau tulis My Wedding juga boleh. Nanti otomatis akan dibuatkan URL-nya. Ini yang saya ada satunya karena saya udah bikin sebelumnya namanya Dino Wedding juga. Jadi Dino Wedding .disqus. Tapi karena udah ada, otomatis ditambahin -1 di sini. Ya, kenapa Dino Wedding? Ini singkatan dari website kita ya. Kalian boleh nama websitenya bebas saja. Setelah itu kita pilih kategorinya. Silakan pilih kategori. Kalian boleh pilih kategori entertainment atau living. Ya, saya mau pilih living aja. Baru klik create site. Nah, nanti setelah itu kita disuruh pilih mau pakai layanan Disqus yang mana ya. Ada yang berbayar di sini atau kita pilih yang gratisan aja lah ya. Karena kan kita pengennya simple aja, nggak perlu fitur macam-macam ini. Kita pilih yang paling bawah nih, yang basic ya. Ya, langsung aja klik tombol subscribe now di sini. Klik.
Nah, di sini kita tinggal pilih mau pakai layanan apa. Kita pakai platform apa nih situsnya. Bisa ditaruh di WordPress, di Blogger, di Joomla, dan masih banyak lagi. Tapi kita nggak akan pakai layanan yang ada, kita kan bikin websitenya sendiri ya. Nah, kita pilih yang ini. I don't see my platform listed, install manually with universal code. Ya, kita klik aja. Nanti teman-teman boleh lihat tutorialnya di sini, bagaimana cara installnya, atau teman-teman tinggal lihat bagian pertama nih. Place the following code where you'd like Disqus to load. Jadi tinggal di copy aja nih, baris ini. Gampang banget. Nah, nanti kita tinggal edit variabel konfigurasi gitu. Ya, terus di sini kalau misalkan kita mau menampilkan jumlah komentar, ya boleh ditambahkan ini di bawah, tapi kalaupun nggak masalah ya. Kita cuma butuh script yang ini aja. Oke, jadi sekarang tinggal kita copy aja semua codingnya atau klik tombol copy di sebelah kanan atas. Nanti kalau teman-teman pengen lihat konfigurasinya, lihat aja dokumentasinya di sini ya. Ini saya kasih tahu supaya simple aja. Kembali ke codingnya, kita simpan di bagian RSVP ya. Scroll ke bawah. Cari RSVP setelah form. Oh, agak jauh. Kita scroll. Nah, ini RSVP-nya. Kita simpannya di bawah form. Tutup dulu formnya. Ini ya ketemu ya. Tutup dulu. Kita simpan di bawahnya. Nah, gimana supaya rapih? Kita bikin dia ke dalam sebuah row sendiri ya. Biar mirip kayak gini nih. Oke. Jadi kita bikin lagi. Div dengan kelas row. Gitu ya. Yang kita kasih di dalamnya justify content center dan juga margin topnya 5. Dah, terus di dalamnya kita bikin kolom. Titik kolom. Kita kasih medium 6 aja ya. Supaya nanti sejajar dengan formnya. Supaya sejajar dengan ini nih. Jadi sama ukurannya segini, sama. Ya, komentarnya. Di dalam kolomnya, baru kita paste. Paste. Sudah, yang harus kalian ganti nantinya ke depannya teman-teman ya, adalah page URL. Setelah nanti teman-teman udah punya URL-nya, kalau misalkan website yang udah di hosting, tinggal diganti. Terus identifier-nya ini ditulis dengan identifier unik gitu. Bisa URL lengkap atau juga angka unik gitu. Misalkan mau naruh tanggal pernikahan gitu, boleh juga ya. Tapi ini nanti ketika kita udah publish. Oke, sekarang coba kita save. Harusnya ini udah jalan teman-teman. Jadi kalau saya balik ke sini, kita klik lihat undangan atau kita refresh dulu biar yakin. Klik lihat undangan, masuk ke bagian RSVP. Nah, lihat tuh. Sekarang sudah ada kolom diskusinya. Ya walaupun ini ada bagian atasnya nih ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di dokumentasi ini bisa kita hilangkan. Tapi sekarang ada diskusinya. Jadi orang-orang udah bisa komen ke dalam sini walaupun sepertinya yang komen tuh harus login dulu. Minimal loginnya menggunakan Gmail. Ya, coba kita buka halaman ini sekarang menggunakan incognito mode ya. Kita buka di incognito mode supaya belum login kan. Kalau yang tadi kita lihat di sini, ini kan saya udah login ke Gmail saya. Tapi kalau pakai incognito mode sekarang harusnya dia belum login ya. Kita lihat lagi bagian RSVP. Nah, ini kan masih belum ya. Ini kalau mau login bisa. Mau pakai login apa, tapi coba kita isi tanpa login ya. Bisa nggak nih? Kita tulis selamat atas pernikahannya. Kita klik komen. Nah, tuh harus login dulu. Maka kita coba login pakai Gmail. Nah, kalau sudah login, kita tinggal masukkan pesannya. Selamat atas pernikahannya. Gitu ya, misalnya kita klik komen. Sudah masuk tuh ya. Ini menggunakan account yang berbeda dengan account Gmail saya. Ini saya pakai account Gmail yang berbeda dengan yang ada di website utama kita. Nah, ini coba kita refresh sekarang. Refresh, kita lihat undangannya masuk ke RSVP. Nah, sudah ada ya. Jadi itu dia teman-teman. Kita sudah menambahkan simple aja buku tamu ya. Supaya orang-orang yang dapat undangan dari kita bisa konfirmasi kehadiran sekaligus mengirimkan ucapannya langsung di dalam website kita. Misalnya dia nggak bisa hadir, bisa mengucapkan selamatnya di sini gitu ya. Doanya apa, terus juga mohon maaf saya nggak bisa hadir dan kita bisa baca langsung. Yang harusnya websitenya nggak bisa dilihat oleh orang lain selain undangan kita. Kecuali ada tamu undangan kita yang iseng ngebagiin URL-nya ke orang lain atau ada yang lihat URL-nya gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi itu dia episode terakhir dari ngoding bareng seri undangan pernikahan online kita. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan fitur-fitur yang udah ditambahkan.
cukup panjang juga, kita mulai dari episode pertama sampai episode kelima kali ini. Silakan dimodifikasi dan diterapkan untuk studi kasus teman-teman masing-masing. Jangan lupa juga kalau misalkan udah jadi, udah dibikin websitenya, silakan pamerin atau tunjukin ke saya dengan cara tag saya di sosial media, boleh di Instagram, boleh di TikTok, boleh di LinkedIn, boleh di Twitter, atau di Facebook. Silakan aja kasih lihat website yang udah kalian buat, atau kalian juga bisa kirimkan di project showcase kita yang ada di Discord-nya WPU. Ya, silakan cek aja linknya di deskripsi video ini. Teman-teman boleh kasih ide atau saran lagi ke saya, kira-kira ke depannya kita mau ngoding bareng website untuk studi kasus apa lagi nih. Ya, silakan tulis juga di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekali lagi itu aja. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.